Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 5 semua, ketemu lagi nih dengan Ibu. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai tema 8 lingkungan sahabat kita, subtema 1 manusia dan lingkungan. Kelas 5 semester 2 pada pembelajaran 3. Oke, anak-anak bisa disimak ya. Pada hari ini kita akan belajar mengenai beragaman budaya Indonesia. Anak-anak tahu nggak sih ada beragam budaya di Indonesia? Keragaman budaya terjadi di antaranya karena masyarakat menyesuaikan dengan lingkungan sekitar. Ada sebuah daerah yang memiliki keunikan budaya berupa rumah betang. Di daerah manakah itu? Ayo kita cari tahu sama-sama. Let's go! Baik anak-anak, ini ada teks bacaan mengenai rumah betang ulung palin. Kalian baca mengenai teks ini, kemudian kerjakan latihannya. Setelah itu kalian kumpulkan ke dalam grup WhatsApp, oke? Anak-anak tahu nggak sih bahwa bentuk rumah ada setiap daerah suku bangsa menyesuaikan kondisi lingkungan alam sekitarnya. Contohnya seperti rumah adat Kalimantan, biasanya berupa rumah panggung untuk menghindari serangan hewan-hewan liar. Bagaimana dengan rumah adat di daerah kalian? Nah, anak-anak kita kan tinggal di Lampung nih. Kalian tahu nggak sih apa rumah adat yang ada di Lampung namanya? Yap, benar banget. Rumah adat Lampung yaitu bernama Nuo Sesat, yang artinya yaitu rumah adat. Rumah adat merupakan salah satu keragaman budaya di Indonesia. Adakah keragaman lain dalam budaya Indonesia? Ayo kita simak anak-anak materi selanjutnya. Keragaman budaya bangsa di wilayah Indonesia. Kekayaan budaya Indonesia karena berbagai suku bangsa yang ada. Kekayaan itu beragam bentuknya. Beberapa di antaranya yaitu berbentuk seperti bahasa daerah, rumah tradisional, pakaian adat, dan kesenian daerah berupa tari-tarian dan alat musik dan lagu-lagu, dan ada juga upacara adat. Semua budaya tersebut menjadi ciri khas tiap-tiap daerah. Nah, ini ada contoh budaya daerah di Indonesia. Yang pertama yaitu ada bahasa daerah. Setiap suku bangsa dalam berkomunikasi menggunakan bahasa daerah setempat. Dengan demikian keragaman suku menghasilkan bahasa yang beragam. Nah, di sini ada contohnya nih anak-anak. Contohnya yaitu saya dalam bahasa Indonesianya yaitu, kemudian bahasa Jawanya yaitu aku atau kulo. Kemudian bahasa Sundanya yaitu abdi. Kemudian bahasa Bataknya yaitu ahu, bahasa Papuanya yaitu sa. Kemudian ada juga nih rumah. Nah, itu kan bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Jawanya yaitu omah, bahasa Sundanya imah, bahasa Bataknya bagas, dan bahasa Papuanya yaitu rumah. Nah, anak-anak, keragaman bahasa daerah tidak menimbulkan masalah antar suku bangsa. Karena hal ini dalam komunikasi antar suku bangsa digunakan bahasa Indonesia yang telah mempersatukan perbedaan bahasa daerah. Bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu Indonesia. Baik, yang kedua yaitu ada rumah adat. Hampir setiap suku bangsa mempunyai bentuk rumah sebagai tempat tinggalnya yang berbeda-beda. Bangunan rumah setiap suku bangsa disesuaikan dengan kondisi alamnya, seperti yang Ibu sampaikan tadi ya. Namun rumah adat setiap daerah pun berbeda. Nah, berikut ini ada nama-nama rumah adat di berbagai daerah yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu ada rumah adat Rumuh Aceh atau rumah Krong Bade, yaitu yang berasal dari daerah. Kemudian yang kedua yaitu ada rumah Balai Batak Toba, rumah Balon, itu merupakan rumah adat Sumatera Utara. Kemudian yang ketiga yaitu rumah Gadang, yaitu daerah Sumatera Barat. Kemudian yang keempat ada Balai Salaso Jatuh, rumah adat Selaso, Jatuh Kembar, rumah Melayu, Atap Belah, Bubung, rumah Melayu, Atap Lipat, Kajang, dan rumah Melayu Atap Lotik. Merupakan itu sebutan untuk rumah adat daerah Riau. Kemudian yang kelima yaitu rumah Melayu atap Limas Potong atau dari Kepulauan Riau. Kemudian rumah Panggung dari Jambi, rumah Bubungan 5 dari Bengkulu, rumah Limas Sumatera Selatan,
Rumah Rakit dan Rumah Limas Bangka Belitung. Kemudian untuk daerah Lampung, daerah kita ini rumah adatnya disebut tadi Nuo Sesat. Kemudian Rumah Kosepuhan yaitu dari Jawa Barat, Rumah Adat Baduy dari Banten. Kemudian ada Rumah Kebaya dan Rumah Gudang dari DKI Jakarta. Kemudian ada Rumah Joglo dari daerah istimewa Yogyakarta. Rumah Joglo juga dari disebutnya yaitu dari Jawa Tengah. Kemudian ada Rumah Joglo juga disebut dari daerah Jawa Timur. Kemudian ada Rumah Panjang yang berasal dari Kalimantan Barat, Rumah Betang dari Kalimantan Tengah, Rumah Baloi dari Kalimantan Utara, Rumah Lamin dari Kalimantan Timur, Rumah Banjar Kalimantan Selatan. Kemudian Gapura Candi Bentar dari Bali, Laikas Sulawesi Utara, Rumah Adat Dalopu dari Gorontalo, kemudian Soraja atau Rumah Raja atau Rumah Besar atau juga disebut dengan Rumah Tambi dari Sulawesi Tengah, kemudian ada Rumah Adat Mandar dari Sulawesi Barat. Nah, selanjutnya ini ada Rumah Adat Tongkonan dari Sulawesi Selatan. Kemudian Rumah Adat Buton atau Rumah Adat Banuatada dari Sulawesi Tenggara. Kemudian dalam Laka Samawa Nusa Tenggara Barat, Saata Masolakitana dari Nusa Tenggara Timur, Rumah Baileo dari Maluku, Rumah Baileo dari Maluku Utara, Rumah Hanoi dari Papua Barat, kemudian ada Honai dari Papua. Nah, itu tadi adalah rumah adat daerah yang ada di Indonesia. Nah, di sini ada rumah adat, gambar rumah adat daerah kita, yaitu daerah Lampung. Selain bahasa dan rumah adat, ada juga pakaian adat tradisional Indonesia. Nah, pakaian adat tradisional Indonesia merupakan salah satu kekayaan budaya yang dimiliki negara Indonesia. Banyaknya suku-suku bangsa dan provinsi yang ada di wilayah negara Indonesia, maka banyak pulau baja atau adat yang dimiliki oleh setiap suku di seluruh provinsi Indonesia. Pakaian adat yang dimiliki oleh setiap suku di seluruh provinsi Indonesia memiliki ciri-ciri khusus dalam pembuatan atau dalam mengenakan pakaian adat tersebut. Berikut ini nama-nama pakaian adat yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu ada ele balang, yaitu yang pakaian berasal dari Aceh. Kemudian yang kedua ulos Sumatera Utara, yang ketiga bundo kandung dari Sumatera Barat, yang keempat pakaian tradisional Melayu yaitu dari Riau, pakaian teluk belaga dari Kepulauan Riau, kemudian yang ketujuh dan ASEAN gede dari Sumatera Selatan, paksian dari Bangka Belitung, kebaya dari Jawa Barat, baju pangsi dari Banten, kemudian kebaya dari Jawa Tengah, kebaya kesatrian dari daerah istimewa Yogyakarta. Yang ke-13 ada pesanan dari Jawa Timur, yang ke-14 ada perang dari Kalimantan Barat, yang ke-15 ada pengantin bagajan gamuling bawular lulut, yaitu pakaian adat Kalimantan Selatan. Kemudian yang ke-16 ada kulafi atau donggala dari Sulawesi Utara, yang ke-17 ada baju ngembe dari Sulawesi Tengah, kemudian yang ke-18 ada baju bodo dari Sulawesi Selatan, yang ke-19 ada baju cele dari Maluku, dan yang ke-20 ada pakaian mantere lamu dari Maluku Utara. Nah, teman-teman, di sini ada gambar nih. Ini merupakan pakaian adat yang berasal dari daerah Lampung. Baik teman-teman, yang keempat yaitu keanekaragaman tarian-tarian musik yang ada di Indonesia. Nah, Indonesia ini kaya akan keberagaman. Oleh sebab itu, setiap daerah pasti memiliki tarian-tarian yang berbeda dan memiliki keunikannya tersendiri. Nah, teman-teman bisa dilihat ya pada buku tema, dan pada di belakang saya ini terdapat beberapa tarian-tarian yang ada di Indonesia. Bisa dibaca ya. Baik anak-anak, kalian tadi telah menyimak materi yang telah Ibu sampaikan. Nah, sekarang saatnya kita sesi tanya jawab.
Pertanyaan yang pertama yaitu, apa saja jenis-jenis budaya yang ada di Indonesia? Ada yang bisa menjawab? Yap, benar banget. Jenis-jenis budaya di Indonesia diantaranya ada kesenian, cara hidup, rumah adat, pakaian adat, upacara adat, dan bahasa. Kemudian pertanyaan yang kedua nih, bahasa daerah apa yang kamu ketahui? Dapatkah kamu mengucapkan beberapa kata dalam bahasa daerah itu? Ya, jawab sesuai dengan yang kalian ketahui ya. Contohnya kayak kita nih sebagai masyarakat Lampung. Nah, kalian bisa menjawab dengan menggunakan bahasa Lampung. Kemudian pertanyaan yang ketiga nih, apa ragam kesenian daerah di Indonesia? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Ya, benar banget. Ragam kesenian daerah di Indonesia diantaranya adalah tari, alat musik, lagu, lukisan, dan patung. Kemudian pertanyaan terakhir nih, pertanyaan keempat, bagaimana sih kamu atas perbedaan budaya di Indonesia? Silakan jawab anak-anak sesuai dengan kalian menggunakan bahasa kalian sendiri. Kita sebagai masyarakat Indonesia, kita harus melestarikan budaya kita agar tetap terjaga, agar nantinya anak cucu kita dapat melihat keberagaman budaya yang ada di Indonesia dan tetap terlestari hingga nanti. Anak-anak tahu nggak sih, selain keragaman budaya, ada berbagai jenis usaha dan kegiatan ekonomi dalam masyarakat. Nah, apa saja sih itu? Yuk kita simak teks bacaan berikut ini. Let's go! Jenis usaha dengan mengelola sumber daya alam. Untuk mengetahui kebutuhan hidup masyarakat, melakukan berbagai usaha, berbagai kegiatan, dan jenis usaha yang dilakukan menghasilkan barang atau jasa. Salah satu jenis usaha di masyarakat yaitu mengelola sumber daya alam dari lingkungan sekitar. Nah, kita mengenal berbagai bentuk kegiatan manusia dalam mengelola sumber daya alam untuk mencukupi kebutuhan hidup. Jenis usaha bidang produksi yang bergerak dalam pengelolaan sumber daya alam atau hewan dan tumbuhan disebut usaha agraris. Kemudian jenis usaha yang termasuk bidang agraris pertanian dalam artian luas yaitu antara lain persawahan, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan perikanan. Umumnya usaha persawahan dan perkebunan dilakukan di daerah pedesaan karena tanahnya masih luas. Namun sekarang kita dapat melakukan usaha penanaman pada lahan sempit, dapat memanfaatkan lahan yang ada di sekitar rumah kita. Misalnya itu dengan cara hidroponik, penanaman dengan menggunakan media air, atau vertikultur, cara bercocok tanam dengan menempatkan media tanam dalam wadah yang disusun secara vertikal. Tanah pertanian ditanami sayur-sayur, buah-buahan, dan palawija. Lahan pertanian juga dimanfaatkan untuk perkebunan. Tanaman perkebunan diantaranya itu seperti cengkeh, teh, karet, coklat, tembakau, kopi, dan kelapa sawit. Nah, anak-anak, ini ada contoh nih gambar tentang perkebunan teh ya ini anak-anak. Kemudian di sini juga nih ada usaha di bidang peternakan membutuhkan lahan. Nah, usaha peternakan ini membutuhkan lahan yang luas. Hewan-hewan yang diternakan antara lain seperti sapi, kambing, domba, itik, dan ayam. Selain itu ada juga peternakan ulat sutra seperti yang ada di gambar ini ya anak-anak. Kepompong ulat sutra dapat menghasilkan serat, bahan baku, kain sutra. Kemudian juga ada kegiatan pertanian lainnya adalah perikanan. Usaha di bidang perikanan dapat dilakukan di daerah pantai atau bendungan atau waduk. Akan tetapi ada juga usaha perikanan yang memanfaatkan kolam-kolam di lahan persawahan. Nah, contoh usaha perikanan yaitu seperti yang ada di gambar ya anak-anak semua. Kemudian ada pula jenis usaha lain yang memanfaatkan secara langsung sumber daya alam yang ada. Jenis usaha ini disebut bidang usaha ekstraktif. Dalam bidang usaha ekstraktif, kita hanya mengambil sumber daya alam tanpa harus mengelolanya terlebih dahulu. Bidang usaha ekstraktif yaitu berbau pertambangan dan penebangan hutan. Nah, tapi usaha secara langsung sumber daya alam ini jika dilakukan terus-menerus maka sumber daya alam yang ada akan habis, karena seperti ini merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui lagi. Berbeda halnya dengan tanaman atau perikanan seperti itu anak-anak. Baik anak-anak, karena Ibu di sini telah menyampaikan materi kita, di sini Ibu memiliki tugas nih bahwa anak-anak mengamati jenis-jenis usaha yang ada di lingkungan sekitar kalian, di sekitar rumah kalian. Kemudian besok bisa dikumpulkan ya anak-anak pada pertemuan berikutnya.
Baik, kita telah di penghujung pembelajaran kita pada hari ini. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Dadah.